Oke, shalom teman-teman semua. Aku mau memperkenalkan dulu ya pembicaranya. Jadi ya hari ini kita mau bahas sesuai tema ya, berani bahas tentang seks ya teman-teman. Jadi ya kalian tetap perlu tahu sih gitu. Jangan sampai kalian tahu cuma di luar gitu kan pergaulan atau apa. Tapi ya baiknya memang kita bahas di tempat ini. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar sama Dr. Andrian Setia Dharma. Ayo kita kasih applause tuh, tepuk tangan teman-teman semua. Oke Om, aku persilahkan. Iya, silahkan. Shalom para Energize. Iya, perkenalkan sebelumnya ya. Mungkin para Energize ini, Energize people ini belum tahu nama saya. Ada yang sudah tahu belum? Kalau tidak tahu kan tidak disayang. Ya. Jadi perkenalkan nama saya Dr. Andrian Setia Dharma. Ya, sudah menikah. Ya, istrinya hanya satu tuh. Ya, ya kebetulan ada di sini. Namanya juga sama juga profesinya, yaitu Dr. Irawati. Dan anak saya cuma satu juga. Ya, tapi kalau para Energis mau punya anak 2, 3 boleh. Ya, tapi jangan lupa KB. Ya, jadi anak saya namanya Andreas juga, namanya Andreas Setia Dharma. Ya, jadi pada kesempatan hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Pak John Spayung dan juga para teman-teman yang Energis ini untuk kesempatan membawa pendidikan seks ini untuk kita semua. Jadi sebenarnya ada yang tahu itu seks itu apa enggak? Coba yang sudah tahu mengenai seks itu siapa aja? Coba ada yang angkat tangan. Ada, seks itu apa? Belum ada yang tahu ya. Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu. Ini para Energis ini ada umurnya 10 tahun sampai 14 tahun ada enggak? Coba diangkat tangan. Umur 10 sampai 14 tahun, saya mau tahu. Ada enggak ada? 14 sampai 20 tahun, coba. Angkat tangan. Oh, 14 sampai 20 tahun, ya. Nah, 20 sampai 25 tahun siapa? Nah, lebih dari 25 tahun siapa? Ya, sedikit ya. Oke. Jadi untuk itu sekarang saya mau membuat suatu yel-yel dulu ya. Kalau sebelumnya ini sebenarnya nih suatu mini seminar ya atau mini simposium. Jadi kalau saya bilang Energize, yes, yes, yes. Bangun ya. Kemudian saya bilang PMS, no, no, no. Ya, apa itu PMS nanti saya akan ceritakan. Ya. Kemudian saya bilang firman Tuhan, oke. Ya. Oke. Energize. Bangun dong, ayo. Energize. PMS. Oke. Firman Tuhan. Oke. Oke. Tepuk tangan dong. Ya. Yeah. Oke. Sekarang kita masuk di dalam ceramah ini ya, mini ceramah ya. Sex Education for Energized People. Oke. Oh ya. Oke, slide pertama. Nah, apa itu seks? Ya. Seks itu artinya jenis kelamin sebenarnya. Bukan, seks itu bukan suatu hal-hal yang tabu. Ya, ingat ya, anak-anak muda. Ya, saya bilang anak-anak muda aja atau Energize ya. Seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis. Siapa yang pria? Ya. Siapa yang wanita? Siapa yang pria dan wanita? Nggak ada ya. Ini saya bicara ini mengenai LGBT juga nanti. LGBT tahu enggak apa? Lesbian, apa? Gay, biseksual dan transgender. Jadi para anak muda harus mengetahui ya identitas jenis kelaminnya. Yang pria siapa? Wanita? Oke. Jadi harus jelas ya. Jangan ada yang bilang
Biseksual dua-duanya angkat, nggak boleh, ya. Transgender juga nggak boleh, ya. Jadi seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis. Nah, sekarang kita mengetahui apa sih pendidikan seks itu? Pendidikan seks itu adalah pengetahuan yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup, ya, pertumbuhan jenis kelamin pria dan wanita, nggak ada yang biseksual, ya. Dan dari fungsinya sampai pada kesehatan dan juga dampak negatif kalau tidak dijaga. Jadi seks itu harus dijaga, ya, supaya jadi aman. Ya, kedua, slide kedua. Nah, pendidikan seks itu tujuannya apa sih? Ya, pendidikan seks ini memberikan anak muda, ya, anak kita ini pada energize, ya, pengetahuan dan keterampilan agar mereka yang dibutuhkan seumur hidup. Jadi seks itu seumur hidup, ya, bukan hanya sekarang ini. Jadi untuk nanti suatu saat kalau anak muda akan berkeluarga dan menjadi orang tua, nanti kelak menjadi opa dan oma. Jadi ini seks ini butuh pendidikan seumur hidup mengenai kesehatan seksual yang baik. Dan kita belajar memiliki hubungan yang sehat, membuat keputusan dan informasi tentang seks, berpikir kritis tentang dunia kita ini, menyatu dengan mereka yang terpinggirkan. Artinya ada anak-anak muda yang memang sudah jatuh dalam suatu pelecehan seksual, ya, dan mencintai diri sendiri apa adanya. Yang kedua, seks yang lain. Nah, tujuan seks ini apa? Membantu kita mengetahui topik-topik biologis, yaitu pertumbuhan, masa puber, kehamilan, dan menyusui. Dan mencegah kita ini terhindar dari tindakan kekerasan seksual, mengurangi rasa bersalah malu akibat tindakan seksual itu. Apabila ada di sini kena suatu pelecehan seksual, ya, saya berdoa mudah-mudahan anak-anak muda ini tidak ada terkena pelecehan seksual, ya. Dan mendorong hubungan sosial yang baik di antara kita semua. Kemudian mencegah di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual. Nah, saya mau tanya terus terang, ya, siapa yang pernah terlibat dalam hubungan seksual, seks intercourse itu, ya, atau hubungan seksual? Mudah-mudahan nggak ada, ya, nggak ada, ya. Ya, jangan sampai ada yang terlibat atau ada yang pernah kena pelecehan seksual, enggak? Nah, pelecehan seksual itu apa? Nanti kita akan bahas. Terus yang paling penting adalah ini. Apa ini? Mengurangi kasus penyakit menular seksual atau PMS yang tadi kita bilang no. Ya, penyakit menular seksual ini penting sekali, ya, jangan sampai kita terkena. Ini karena penyakit akibat kelakuan sendiri yang tidak baik. Dan terakhir, membantu pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan. Ini mencegah kita supaya tidak jatuh ke dalam LGBT. Ya, LGBT itu banyak sekali saat ini. Ya, LGBT itu banyak menyerang anak-anak muda, bukan orang tua lagi. Ya, nah, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuki pendidikan seks ini, kita harus tahu tahapan perkembangan manusia. Ya, yang ini tahap batita, ya, yang ini balita, yang ini masa pubertas, yang ini masa dewasa muda. Nah, ini masa dewasa tua sampai opa-opa. Nah, lanjut. Nah, yang tadi yang ada tanda panah itu kita masuk semuanya golongan ini. Betul enggak? Ya. Jadi masa remaja itu kalau teman-teman atau Energize ini mengetahui ini kata-kata adolescence. Adolescence itu remaja, ya, usianya 10 sampai 19 tahun. Nah, yang masuk masa pemuda 15 sampai 24 tahun. Ini menurut UNFPA, ya, ini Badan Nasional dari PBB yang mengurus tentang seks, ya. Kemudian anak muda ini berusia 10 sampai 24 tahun. Jadi di sini semuanya anak muda. Tadi yang tadi saya tanyakan antara 10 sampai 24 tahun rata-rata paling banyak. Slide yang selanjutnya. Nah,
remaja itu bagaimana sih karakternya, perkembangannya? Ya, nah remaja ini ada 3 perkembangan, perkembangan fisik, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif. Nah, yang kita bahas sekarang ini mengenai perkembangan fisik dan seksual. Yang mental ini, kalau memang ada kesempatan kita akan bicara juga mengenai kesehatan mental remaja itu bagaimana. Ya, nanti di kesempatan yang akan datang. Lanjut. Nah, masa pubertas remaja. Pubertas ini adalah tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Ditandai dengan perubahan dalam tubuh kita, ya. Pubertas pada wanita itu lebih cepat, ya, antara 10 sampai 14 tahun. Pubertas laki-laki juga ada pubertas, ya. Jadi jangan, oh saya nggak pubertas, ada, ya. Dan umur 12 sampai 16 tahun, ya. Slide selanjutnya. Nah, masa pubertas itu apa sih ciri-cirinya? Nah, nanti ya, senggol-senggol nih. Ini kamu pubertas nggak nih? Ya. Nah, masa pubertas ini ditandai dengan seorang wanita ada menstruasi, ya. Menstruasi tahu ya, keluarnya darah dari dari alat kelaminnya, namanya menstruasi setiap bulan. Itu namanya menstruasi. Nah, terus kedua, perubahan bentuk tubuh. Yang ketiga, timbul. Nah, siapa yang jerawat tuh? Pasti. Nah, ini ada yang jerawatan. Nah, ini masa pubertas. Jadi jangan bilang, kamu jerawatan ya? Enggak, jangan. Ini berarti artinya dia udah mau bertumbuh ke arah dewasa. Ya, jadi jerawat itu, dan kedua, tumbuhnya rambut-rambut halus pada daerah-daerah tertentu. Jadi jangan kaget, ketiak saya ini ada bulu nih mama. Nah, itu berarti ada Anda sudah masuki masa pubertas. Dan yang terakhir adalah mulai lirik kiri, lirik kanan, ya. Nah, siapa yang lirik-lirikan nih? Berarti masa pubertas, nggak apa-apa ya. Jadi mulai tertarik pada lawan jenisnya. Ini penting sekali ya, tertarik pada lawan jenisnya, bukan tertarik pada sesama jenis. Ya, ingat ya anak-anak muda, jangan tertarik dengan sesama jenis, nggak boleh. Ya, itu menyalahi hukum Tuhan. Ya. Nah, pada pria juga ada nih. Apa nih? Coba apa yang baca? Ya, mimpi basah. Siapa yang pernah mimpi basah? Ya, nggak apa-apa, itu wajar, ya. Jadi jangan, ini tabu, bukan. Mimpi basah itu wajar, ya. Ya, kedua, suaranya mulai berat, ya. Ketiga, dadanya menjadi bidang, ya. Jadi makanya, dan keempat ini tumbuh rambut halus. Rambut halus ini contohnya di bibir, jenggot, ya. Kemudian terakhir sama-sama mulai tertarik pada lawan jenisnya. Laki-laki ya, ini ya, ingat ya, tertariknya harus dengan siapa? Lawan jenis, jangan sesama jenis, nggak boleh ya. Karena kalau sesama jenis sudah termasuk apa? LGBT. Jadi LGBT no ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya, slide-nya nih. Lihat nih, ini masa pubertas. Nah, siapa yang sering bersolek di ini? Ya, ini termasuk masa pubertas. Ya, ini tertarik dengan lawan jenis. Ya, ketiga ini apa nih? Jakun. Ya, yang ini apa? Jerawat. Ya, jadi artinya ini masa pubertas. Ingat ya, ini masa pubertas. Jadi bukan suatu hal-hal yang bahaya, ya, ini memang suatu alamiah. Ya, kita slide ganti. Nah, sekarang kita udah tahu masa pubertas, kita harus tahu cara menjaganya. Ya, cara menjaganya apa? Kalau pubertas itu kita pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau. Jadi kalau anak laki-laki nih, terutama yang kos, siapa yang kos? Ada yang kos nggak? Nah, jangan lupa cuci handuk setiap berapa hari? 3 atau 4 hari. Ya, jangan 2 minggu baru cuci. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudian memakai celana dalam yang bahan mudah menyerap. Kemudian CD-nya harus diganti minimal 2 kali. Ya, jangan dipakai bolak-balik. Ya. Ya, ingat ya. Kemudian yang ketiga, pastikan organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Ini terutama untuk yang wanita, ya. Nah,
Bagi yang wanita, ya ini hindari menggunakan sabun yang wangi pada daerah-daerah yang sensitif itu ya, karena bisa iritasi. Jadi jangan setiap kali dikasih gosok terus. Nah, itu bisa iritasi ya. Kemudian bagi wanita yang buang air kecil, ini penting sekali ya, karena pada wanita ini adalah tempat yang terbuka. Jadi kalau mau bersihkan, jadi jangan dari belakang ke depan, karena kalau dari belakang ke depan itu nanti dari anusnya itu masuk ke dalam tempat yang intim ya, jadi gampang infeksi ya. Hati-hati nih, ini yang anak remaja ini penting ya, karena nanti dia akan mengalami menstruasi, jadi harus menjaga ya. Yang ketiga, yang terakhir nih, bagi wanita yang mulai masuk masa menstruasi, perhatikan kebersihan alat reproduksi ya saat menstruasi ya, karena pada saat-saat ini gampang terjadi istilahnya infeksi alat kelamin ini atau infeksi keputihan ya. Nah, jadi kalau ada keputihan, ingat ceramah saya hari ini adalah Anda salah dalam menjaga kesehatan reproduksinya ya. Jadi yang hal-hal ini harus diingat-ingat ya. Kita slide ganti. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan saat menstruasi? Pilihlah pembalut yang bebas dari bahan yang berbahaya. Kemudian pembalutnya ganti secara berkala ya, jangan sampai udah penuh sekali. Nah, baru ganti, nggak boleh. Ya, 3 atau sampai 5 kali. Bersihkan daerah intim ini dengan mengganti pembalut ya. Cuci tangan setelah membuang pembalut. Kemudian rutin mengganti celana dalam, menghindari resiko tidak nyaman di sekitar area intim. Lanjut, hal-hal yang harus dilakukan pada masa pubertas. Yang pertama, ya pada pubertas nih, ya anak-anak muda menjaga serta mengontrol perasaan ya. Jadi jangan gampang ngambek ya. Ya, kita harus menjaga. Terus konsumsi makanan sehat, menjaga kebersihan reproduksi, memahami perubahan pada fisik ya. Yang gemuk ya jangan bersedih hati, tetap jaga makanan dan berolahraga ya. Lanjut, hal-hal yang apa yang harus dihindari selama masa pubertas? Mengkonsumsi minuman dan makanan yang tidak sehat, contohnya alkohol ya, kita harus hindari ya. Merokok ya, merokok ini pada pubertas tuh banyak sekali saya lihat nih di gereja, kelihatannya anak alim pada pubertas, di luar udah deh mulai ngepul tuh ya. Hati-hati ya, jaga kesehatannya. Kemudian sering tidur larut malam. Nah, siapa yang sering tidur larut malam nih? Ini kita nggak boleh, karena apa? Anak-anak remaja ini masih atau pubertas masih berkembang, ya. Menyimpan perasaan yang tidak baik sehingga mudah tertekan nih, sakit hati, ya. Iya. Kan kata orang awam bilang sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi. Nah, jadi jangan perasaan-perasaan yang begitu udah lupakan, ya. Jadi kamu harus tertuju pada Tuhan saja ya. Kemudian mudah emosi tanpa sebab ya, jangan, jadi tadi saya bilang jangan mudah marah ya. Terima dulu, doakan dulu, nah baru kita berkata ya. Jadi bertindak tanpa berpikir, ini sering nih ya, maju dulu deh pokoknya, nggak pikir. Sekarang anak-anak Energize GCA saya sarankan untuk apa? Berpikir dulu ya, jangan bertindak. Kalau bertindak nanti cari musuh itu gampang, ya. Cari musuh gampang. Cari persahabatan itu harus dijaga, ya. Harus dipertahankan, ya. Jadi kita harus apa? Berpikir dulu, ya, baru bertindak. Nah, masa remaja. Masa remaja ini mempunyai suatu perilaku seksual. Tingkah laku individu didorong hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Tingkah laku yang dimunculkan bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Ya, ini perilaku seksual daripada masa remaja. Apa sih itu perilaku seksual? Yuk. Nah, bentuk-bentuk perilaku seksual ini nih, ini hati-hati ya, anak-anak remaja ya, para Energize. Sebelum menikah tidak boleh melakukan ini. Ya, setuju Pak Pendeta? Setuju nggak?
Nah, siapa yang nggak setuju? Lapor ke Bapak Pendeta. Ya. Nah, yang pertama apa? Touching. Ya. Nah, bersentuhan, ya, berpegang tangan, berpelukan, berangkulan, ya. Jadi kalau mau berangkulan di tempat yang terang aja, jangan tempat yang gelap atau remeng-remeng, nggak boleh. Apalagi ini apa? Coba baca apa ini? Kissing, boleh nggak? Nah, ya. Jangan lakukan dulu sebelum menikah, ya. Yang ini apalagi nih? Apa? Petting, ya. Petting itu adalah aktivitas yang dilakukan membangkitkan gairah seksual. Biasanya bersentuhan, meraba daerah yang sensitif. Jadi sebelum menikah jangan meraba-raba. Katakan ya, perempuan apa ya, anak-anak wanita bilang tidak, ya. Oke. Dan belum melakukan hubungan kelamin termasuk masturbasi dan onani, ya. Kemudian apalagi yang terakhir, apa? Berhubungan badan, ya. Tidak boleh sebelum menikah, ya. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual yang tadi, ya. Jadi faktor hormonal, memang ada dorongan atau seksual itu kita harus bisa kendalikan, kita harus jadi mandiri, menjaga diri sendiri, ya. Jadi jangan menjaga diri orang lain, jadi diri sendiri kita harus perlu jaga, ya. Jadi harus ada batasannya. Jadi itu dari faktor internal dan faktor eksternal dari keluarga, ya. Kemudian kita harus mencari pengetahuan mengenai alat reproduksi yang melalui informasi yang baik, ya. Jadi jangan membuka-buka apa di Mr. Google atau YouTube itu nggak boleh, ya. Kalau yang hal-hal yang tidak baik jangan dilihat-lihat. Kemudian lakukan pergaulan yang baik, lingkungan pergaulan yang baik kayak seperti ini, ya, lingkungan yang baik. Kemudian lanjut. Nah, kekerasan seksual ini macam-macam kekerasan seksual. Ini diiming-iming kalau waktu kecil ya mungkin dikasih permen, kemudian dikata-katain, kemudian dibujuk rayu. Lanjut. Nah, dampak kekerasan pada anak-anak, ya, dia bisa jadi sedih. Orang yang terkena pelecehan seksual bisa sedih, bisa trauma, bisa minder. Nah, bila mana ada teman-teman yang pernah terkena perlakuan seksual, kekerasan seksual, nah bisa konsultasi, ya, konsultasi ke Bapak Pendeta, ya, Pak John, atau ada di sini mungkin majelis bisa yang menanganinya, ya. Lanjut. Nah, ini yang paling penting, ya. Ini sekali lagi, ini saya akan tampilkan gambar-gambar, tapi ini bukan gambar vulgar, ya. Jadi selepas dari ini Anda harus ingat-ingat, jangan melakukan hubungan intim maupun yang tadi, yang hal 5 tadi, karena bisa mengakibatkan suatu penyakit, ya. Penyakit ini yang namanya apa? PMS. Apa? Nah, PMS? No. Ayo, sekali lagi, PMS? No. Oke. Jadi penyakit menular seksual ini sebenarnya banyak, ya. Ada 15 macam. Tapi yang saya tampilkan hanya 6 macam penyakit yang umum terjadi. Dan saya udah banyak sekali, saya menjadi dokter ini udah hampir 30 tahun. Banyak anak muda yang terkena ini. Ya, macam-macam. Ya, yang terakhir yang fatal ini. Apa ini? Ya, ini akibatnya nih. Kita masuk satu, ya. Ini penyakitnya, baca coba. Apa? Yang kedua, ini, ya, yang keras apa? Nah, ya, ini yang paling bahaya, ya. Lanjut, ini sifilis, ya. Sifilis ini kalau orang awam bilang adanya suatu penyakit yang namanya raja singa, ya. Bahasa awamnya itu raja singa, ya. Nah, ini dia. Ini gambaran suatu sifilis. Sifilis itu ada 3 stadium, ya. Stadium pertama kalau dia udah kontak, ya, kontak artinya udah melakukan hubungan seksual di luar nikah, ya. Masa tunasnya itu atau masa incubation time-nya 2 sampai 4 minggu. Ya, lokasinya kalau di laki-laki ini sifilis ini bisa laki maupun perempuan, ya, wanita atau
pria ya. Ini ada luka ya di daerah alat kelamin laki-laki. Yang ini di alat kelamin wanita ya. Kemudian ini lokasinya bisa di daerah, kalau di laki-laki itu di sekitar kepalanya ya. Yang kalau wanita itu di bibirnya, di dalamnya juga bisa. Nah, kelainan di kulitnya itu seperti kayak melenting-melenting ya, ada luka dan ada yang dasarnya bisa bersih bulat ya. Kemudian biasanya ini kalau pada wanita ini tidak nyeri, makanya ini bisa gampang menular. Hati-hati ya, jangan melakukan hubungan seksual lagi. Kemudian bisa terjadi pembesaran kelenjar getah bening di daerah inguinal. Inguinal itu di daerah selangkangan di sini ya. Lanjut, sifilis yang sekunder. Nah, ini badannya bisa titik-titik merah ya. Nah, kalau misalkan Anda pernah melakukan hubungan seksual ya, kemudian timbul titik-titik merah, nah harus bilang ya, harus ngaku, bilang ke ibu atau ke orang tuanya ya. Nah beginilah ya, ini titik merah pada seorang sifilis ya, biasanya terjadi pada 6 sampai 8 minggu, 2 bulan. Kemudian lanjut. Nah ini yang sifilis tersier ya, ini sampai, kalau ini saya memberitahu ke ini ya, anak-anak Energize, kalau Anda pernah terkena sifilis, ini akan terdeteksi seumur hidup. Ya, makanya di dalam nanti pranikah, saya sarankan untuk pemeriksaan secara terbuka. Ya, saya sarankan. Ya, jadi ini kalau sudah pernah kena ini tidak akan hilang. Ya, tandanya adalah TPHA-nya positif di dalam darah. Itu tidak akan hilang seumur hidup. Jadi ketahuan nih anak ini dulu masa kecilnya ini, masa remajanya bandel. Ya, makanya kalau wanita ini saya sarankan ya, nanti suatu saat ini mau menikah semua kan? Jadi ini wanita nggak mau menikah ya, diam-diam. Mau menikah enggak? Ya, coba yang angkat, mau menikah siapa? Nah, jangan lupa periksa pasangan hidupnya. Ya, saya sarankan. Ya, kita harus tahu pasangan hidup kita ini clear. Ya. Mau pasangan hidupnya clear? Mau enggak? Mau ya. Jadi harus periksa ya. Jadi pemeriksaan ini ada pemeriksaan yang kita bilang TPHA ya. TPHA itu pemeriksaan di dalam darah akan positif seumur hidup ya. Meskipun ini lukanya udah baik, dia akan positif. Jadi kita tahu ini anaknya nakal. Nah, kalau kita tetap mencintai, dia udah bertobat ya, kita boleh menikah, tapi ingat, kamu TPH positif loh. Nah, ya, hati-hati. Ya, jadi ini gambaran sifilis yang tersier, ada luka-luka di kepalanya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah herpes simplex. Herpes simplex ini ada suatu virus. Ya, lanjut. Nah, herpes simplex ini juga sama, ya, merupakan infeksi pada genital disebabkan oleh virus herpes. Simplex tipe 1 bisa tipe 2. Biasanya kalau di genital ini adalah tipe 2. Kalau tipe 1 itu biasanya di daerah mulut. Ya, kalau di daerah mulut itu biasanya nggak nakal, biasanya. Ya, jadi jangan takut. Oh, ini nanti ke dokter nih ada sariawan di mulut. Oh, saya kena herpes simplex, saya disebut nakal, enggak. Ya, kalau herpes tipe 1 ini biasanya itu bukan nakal, biasanya ketularan ya. Kalau tipe 2 itu pasti nakal biasanya. Dengan munculnya vesikel atau erosi di kulitnya ya. Bisa terjadi kekambuhan. Lanjut. Nah, ini ulcus molar, ini ulcus yang sering pada genital ya. Lanjut. Nah, ini biasanya mengeluhkan nyeri yang hebat ya. Kalau yang tadi sifilis nggak nyeri, kalau yang ini nyeri ya. Riwayat pernah berhubungan seksual, semuanya nih penyakit-penyakit ini pernah akan terjadi kalau terjadi riwayat hubungan seksual ya sebelum menikah ya. Kemudian kalau wanita ini sering nggak terdeteksi ya, jadi artinya carrier atau simptomatis ya. Lanjut. Nah, ini kondiloma acuminata ini sering sekali terjadi ya. Lanjut. Nah, kondiloma acuminata ini adalah kayak kutil ya, kayak kutil di daerah alat kelamin. Nah, disebabkan oleh herpes papiloma ya, HPV. Nah, ini untuk wanita, untuk sekedar untuk kesehatan, di sini sudah ada vaksinasinya. Ya. Pada wanita ini umur dari 10 tahun ke atas boleh lakukan vaksinasi ini karena
virus ini banyak sekali. Ini enggak, hubungan seksual juga bisa terjadi, adalah dari kontak daripada pemakaian memakai handuk di hotel-hotel yang kurang bersih, ya. Makanya atau di toilet umum, ya. Ini sering terjadi, gampang terjadi, ya. Makanya para wanita ini nanti kalau saya sarankan nanti bilang perlu dilakukan vaksinasi HPV, ya. Kalau yang di Indonesia ini yang dikenal namanya vaksinasi GAR, ada yang tahu enggak? Vaksinasi Gardasil, ya. Jadi vaksinasi Gardasil ini menyakup virus-virus ini, ya. Jadi kita bisa cegah ini, ya, dari dari pemakaian daripada tempat-tempat umum, kloset, ya. Jadi juga handuk-handuk di hotel, ya. Makanya harus dipastikan handuknya itu bersih dan tidak berbau kalau kita nginep di hotel pada saat kita traveling atau apa, ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan pencegahan dengan vaksinasi Gardasil, ya. Nah, sekarang Gardasil sekarang ini ada Gardasil yang 9, ya. Kalau memang mau informasi lebih lanjut nanti suatu saat bisa tanya saya. Ya, itu Gardasil ini bisa disuntik 3 kali dalam waktu 6 bulan. Ya, ini bisa dicegah penyakit ini, kutil-kutil di daerah alat kelamin. Lanjut. Nah, ini yang paling banyak terjadi. Ini apa? Coba sama-sama bicara apa nih? Gonore. Gonore ini ada yang kita bilang apa? Kencing nanah. Ya. Nah, makanya kalau suatu saat kalau sudah merasa pernah berhubungan seksual dan tiba-tiba ada kencing nanah, nah ini, ya, banyak sekali anak muda yang terkena ini, gonore, kencing nanah, ya. Nah, ini penampakannya, ini nanahnya, ya. Kencing nanah ini sering di daerah alat kelamin laki-laki yang lebih jelas, ya, dan juga akan terbuka dia punya alat kelaminnya itu, ya, dan rasa sakit sekali. Ya, makanya jangan sampai main-main lagi, ya, anak laki-laki yang terutama dan perempuan juga. Kalau perempuan itu biasanya hanya kencing nanah dan kalau nyerinya itu di daerah perutnya, ya. Lanjut. Nah, penyakit PMS yang paling fatal adalah ini. Baca ini apa? Human Immunodeficiency Virus, ya. Ini gambaran daripada partikel dia punya virusnya ini, ya. Jadi virus ini menyerang sel darah putih manusia, menyebabkan turunnya kekebalan daya tubuh sehingga mudah terserang infeksi penyakit, ya. Dia menyerang sel darah putih atau leukosit, ya. Lanjut. Nah, apakah itu HIV? Ya, HIV dan AIDS itu beda, ya. Orang yang pertama terkena itu adalah HIV, virusnya masuk dulu, ya. AIDS itu sesudah HIV masuk, kena seluruh badan namanya AIDS, ya. Jadi HIV itu hanya human, itu biasanya virus hanya dapat menginfeksinya manusia. Imunodefisiensi, virus itu membuat daya tahan tubuhnya turun, sistem kekebalannya, sehingga tubuh kita gagal menahan infeksi seperti batuk pilek. Jadi tubuh kita ini ada mekanisme itu gak ada, jadi kalah, sehingga infeksi itu bisa menyerang ke seluruh tubuh, ya, ke paru-parunya, jadi paru-parunya jadi rusak. Nah, V ini virus yang untuk HIV ini karakteristiknya adalah dia bisa mereproduksi dirinya sendiri di dalam sel manusia, makanya dia cepat sekali, ya. Lanjut. Nah, yang ini AIDS. AIDS ini acquired. Acquired ini artinya gampang ditulurkan dari orang ke orang, ya. Jadi ini penyakit yang dicari, ya, yang dicari sendiri-sendiri itu. Makanya jangan melakukan main-main di luar, ya, dan jangan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang resmi, ya. Ya, I-nya imun, ya, merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, D-nya defisiensi kekurangan. Jadi dia punya daya tahan tubuh manusianya diserang virus sehingga dia akan turun, sehingga bakteri itu gampang masuk, ya. Kemudian S ini sindrom. Sindrom ini artinya
dari gejala penyakit yang tadi masuk, ya dia bisa merusak ke sistem yang lainnya, terutama ke paru-paru, yang kedua ke otak, ya bisa ke otak. Jadi bisa timbul infeksi yang lain, ya biasanya itu parasit, ya. Yang kita bilang infeksi oportunistik, ya. Lanjut. Nah, penularan HIV ini apa? Hubungan akibat apa? Hubungan seksual. Jadi sini semuanya akibat dari hubungan seksual semua, ya. Kemudian kedua dari darah. Ketiga produk darah atau jaringan organ. Nah, bisa juga dari transfusi darah atau transplantasi HIV juga bisa kena. Jadi paling besar adalah hubungan seksual. Kalau transfusi biasanya itu jarang sekali terjadi karena di PMI kita ini screening HIV-nya ketat. Ya, jadi jangan khawatir bagi orang-orang yang atau saudaranya yang masuk ke rumah sakit kalau ditransfusi, ya udah dicek biasanya. Kemudian penggunaan ulang jarum suntik ini. Kalau jarum suntik ini adalah pemakaian narkoba, ya. Jadi hati-hati, ya jangan masuk ke dalam narkoba ini, ya. Kemudian bisa diturunkan dari ibu ke anak. Jadi yang ini untuk ibu ke anak ini HIV. Jadi misalkan ada saudara atau ponakan yang terkena HIV, ya. Seorang HIV itu boleh menikah, boleh, ya. Kalau memang itu kehendak Tuhan, ya, dia bisa. Tapi untuk anaknya dia harus perlakuan khusus karena HIV ini bisa ditularkan ke janinnya, ya. Makanya hati-hati, jangan sampai terkena ibu-ibu ini, ya pada masa mudanya harus gunakan waktu yang baik, ya. Jadi jangan sampai terkena HIV di masa mudanya, ya. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan HIV. Yang ini yang pertama ini adalah kandidiasis orofaringial, artinya ada sariawan mulut yang banyak, ya. Jadi bila mana ada teman-temannya yang banyak sariawan, terus tampangnya kurus, kering, nah kamu sarankan coba kamu, apalagi dia perilakunya kurang baik, sarankan dia ajak untuk bertobat, kemudian sarankan untuk ke dokter. Siapa tahu, ya, dia terkena HIV, ya. Nah, ini ciri-cirinya, ada banyak sariawan, ya, di dalam mulut. Lanjut. Nah, ini yang udah stadium lanjut, ya. Ini disertai dengan pemakaian narkoba, putau. Ya, ini AIDS stadium 3 nih. Ini kering sekali, kurus kering, nggak bisa jalan, lumpuh. Saya pernah dapat perempuan umur 35, ya, dia lumpuh, ya. Ya kasihan sekali, dia terkena HIV-nya itu hampir 10 tahun, ya. Makanya hati-hati. Dan dia bisa terkena TBC, tadi yang saya bilang infeksi paru-paru, orang kan dia di sini sariawan mulut yang banyak, bisa terkena hepatitis, ya. Kemudian akibat dari seks bebas ini, ya. Lanjut. Nah, terakhir penyakit HIV akan terjadi apa nih? Rest in peace, ya. Ini akan cepat nih, ya. Siapa yang mau daftar boleh, ya. Nah, makanya jangan lakukan, ya. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, ini dalam pergaulan, ya, para energize, ingat, ini bendera merah yang kita harus hindari, ya. Jaga pergaulan kita supaya kita tidak melakukan ini. Nomor 1, kekerasan fisik, ya. Yang kedua, pelecehan verbal atau emosional. Jadi ngata-ngatain orang nggak boleh, ya. Ketiga, jangan masuk ke dalam alkohol, ya. Kemudian keempat, ketergantungan narkoba. Kelima, sikap inkonsisten, ya. Kita harus belajar, harus tetap konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Ya, kemudian sikap posesif dan gaslighting. Gaslighting ini membuat seseorang itu merasa dia sendiri yang salah, itu nggak boleh itu. Ya, memojokkan orang, ya, mengkambing hitamkan orang. Nah, ini namanya gaslighting. Ya, ingat ya, sikap-sikap ini energize ini harus dihindari, ya. Jadi kita harus punya sikap yang baik, ya. Lanjut. Nah, bagaimana kita bisa menghindarinya, ya, dengan melakukan kegiatan yang positif, ya. Rajin olahraga secara teratur, memiliki kegiatan ekskul yang baik, perkembangan fisiknya, kemudian mengikuti organisasi yang positif, ya, seperti KKA boleh ikut, ya. Kemudian mengikuti ajang-ajang perlombaan, ya. Dan yang paling penting ini adalah tidak
merokok, ya. Merokok ini juga bisa merusak kesehatan tubuh kita. Ya, ini merokok ini pelan tapi pasti. Ya, nah, siapa yang merokok anak laki-laki? Coba jujur, siapa yang merokok? Nggak apa-apa. Ada nggak yang merokok? Ya, puji Tuhan kalau nggak ada yang merokok ya. Nah, jadi merokok ini adalah penyakit yang pelan tapi pasti. Pastinya apa? Akan terjadi penyakit TBC. Ya, lanjut. Nah, ini sikap-sikap yang kita harus hindari di dalam masa energize. Kalau ada yang mau megang dada kita atau daerah yang sensitif atau pantat, tepuk-tepuk pantat. Nah, kalau di lawan jenisnya ya nggak boleh. Ya, yang boleh megang siapa? Yaitu ayah dan ibu, ya, atau dokter. Ya, dokter boleh. Jadi nanti kalau dokter, dokter Anden bilang nggak boleh dipegang. Nah, nggak boleh ya. Tetap boleh, karena kalau nggak dipegang nggak bisa diperiksa. Ya. Kemudian kita harus berani katakan tidak. Ya, ini yang paling penting. Harus berani mengatakan tidak. Ya. Kalau disuruh buka bajunya nggak mau. Ya. Disuruh cium nggak mau. Ya, jangan ya sebelum menikah. Lanjut. Ya. Nah, kalau apa yang kita harus lakukan? Udah lari aja udah, ya. Jadi jangan harapin ini kita harus jadi kita harus rela, nggak boleh, ya. Kita harus lari atau menghindar. Nah, kemudian kita menjadi suatu anak-anak muda yang harus mampu menjaga diri, ya. Jadi jaga diri sendiri bukan diri orang, ya. Jadi kita harus self, ya. Lanjut. Nah, sekarang saya bicara mengenai pandangan menurut firman Tuhan. Ya. Ini pada tegang semua ya. Ya, energize. Ayo dong. Yes. Ayo bangkit ya. Energize. Yes. PMS. No. Firman Tuhan. Oke, lanjut. Oke. Pandangan menurut firman Tuhan sekarang. Lebih rileks kan? Ya. Nah, tadi kita lihat gambarnya serem-serem nggak? Ya. Jadi ingat ya, itu yang ada nanah-nanahnya tuh. Ya, kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ingat ada nanahnya tuh, ya. Nah, pandangan menurut firman Tuhan ya. Saya ambil di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambaran Allah diciptakannya dia, apa nih? Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Lanjut. Nah, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Artinya ini sudah mengandung suatu seks yang baik, ya. Seks yang memang Tuhan rencanakan, ya, dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, ya. Seks adalah suatu anugerah Tuhan, karunia Tuhan yang diberikan pada kita, harus dipandang sedemikian rupa, ya. Dari sudut Allah. Allah menciptakan seks itu dengan 2 tujuan. Hanya 2 tujuan. 1, prokreasi. 2, persatuan antara suami dan istri. Jadi prokreasi ini menghasilkan suatu keturunan ilahi. Jadi nanti suatu saat ya para energis ini akan berumah tangga. Ya, ingat, Anda akan melanjutkan hidup Anda ini bukan hari ini. Hidup Anda akan masih panjang. Ya, kalau saya sudah hampir 60%-nya. Anda masih baru 30%. Ya, jadi hidupnya masih panjang. Jadi untuk menciptakan keturunan ilahi, prokreasi itu melanjutkan keturunan ilahi. Jadi jaga sikap dan hidup Anda semasa masa muda ini, ya, masa muda ini, sehingga bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi prokreasi dan persatuan antara suami dan istri. Nah, ini ayat-ayatnya nanti bisa dibuka, ya. Menggunakan seks dengan cara itu adalah apa? Dosa. Ya. Jadi di luar ini adalah dosa. Jadi jangan menggunakan seks ini, ya, di luar ini. Jadi semuanya dosa. Ya, tadi yang tadi semua PMS itu suatu dosa, ya. Lanjut. Nah, kuncinya apa untuk menjaga supaya kita tetap hidup berkenan pada Tuhan? Kuncinya kita harus takut akan Tuhan, jangan takut pada Bapak Pendeta, ya.
Harus takut dengan siapa? Tuhan. Kedua, apa? Hidup kudus, ya, di dalam Tuhan. Ini kuncinya supaya kita menghindari PMS tadi, ya. Nah, lanjut. Nah, di sini saya mencantumkan ayat-ayatnya yang baik, ya. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 16 apa? Baca sama-sama. Lanjut. Tapi itu yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan ya, ingat, muliakanlah Allah dengan tubuh kamu, ya. Jadi jaga tubuh kita masih masa remaja. Ini penting, ya. Lanjut. Ya, yang perlu diperhatikan. 1, apa? Menghindari hubungan seks sebelum menikah. Ya, jangan melakukan atau coba-coba, ya, membujuk teman kencan kita ini, yuk kita coba-coba, nggak boleh, ya. Jadi sebelum menikah jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Kegiatan positif artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam gereja, ya, seperti kegiatan main musik, segala macam, atau membantu LCD, ya. Nah, ini yang paling baik, ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan positif tidak terlintas untuk melakukan hubungan seksual, ya. Kemudian mencari informasi yang benar sebanyak mungkin tentang resiko tertularnya PMS, ya. Kemudian meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama. Jadi di sini misalkan ada untuk pendalaman Alkitab, ikutlah, ya, supaya iman kita bisa bertumbuh. Dan ada komunikasi dengan kakak pembina rohani mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual. Jadi bila mana anak-anak muda ini pernah terkena pelecehan seksual, jadi jangan sedih, jangan murung, bicara, speak up, ya, dengan Bapak Pendeta boleh. Bapak Pendeta itu disumpah loh, jadi dia nggak akan bocorkan. Jangan speak up dengan teman lawan jenisnya, nanti jadi ember, ya, ngerti ya? Jadi berbicara pada tempat yang tepat, ya, pada hamba Tuhan atau kakak pembina, ya, itu yang paling baik, ya. Bersikap tegas dalam menolak ajakan. Nah, ini bersikap tegas, berani mengatakan tidak, ya. Jadi jangan terkena bujuk rayu, ya. Bersikap tegas untuk menolak ajakan pasangan yang meminta melakukan hubungan seks, ya, nggak boleh ini, ya. Kemudian mengendalikan diri pada saat bersamaan dan bersikap waspada jika diajak ke suatu tempat yang sepi dan berbahaya. Jadi pada masa perkenalan ini pasti banyak yang melakukan masa perkenalannya dengan lawan jenis, itu nggak apa-apa, ya, diperbolehkan dengan firman Tuhan. Tapi jangan di tempat yang sepi dan berbahaya. Tempat yang berbahaya itu yang remeng-remeng tuh, nggak boleh tuh, ya. Kalau mau bicara yang tempat yang terang, ya. Lanjut. Ya, nah kesimpulannya apa? Terakhir, ya, seks itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu, melainkan sesuatu yang harus diajarkan kepada orang tua. Nanti suatu saat kamu anak-anak remaja ini akan menjadi orang tua, ya. Jadi yang harus diajarkan oleh orang tua kepada remaja, bahkan sejak anak-anak. Pendidikan seks ini pada remaja bertujuan memperkuat pengembangan kepribadian, sehingga pendidikan seks ini diharapkan timbul sikap yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi kita melakukan perlakuan seks ini harus bertanggung jawab, ya, jangan melakukan itu tidak bertanggung jawab. Selain itu menghindari remaja perbuatan dan keterlibatan perilaku seks yang salah seperti seks bebas, ya. Jadi kita boleh mengikuti gaya dari luar tapi tidak boleh mengikuti perlakuan yang tidak baik, ya, seperti seks bebas, LGBT, itu kita harus hindari, ya. Kemudian marilah, ya, para energize ini kita menjaga tubuh kita, ya. Tadi firman Tuhan bilang tubuh kita adalah bait Allah, ya. Dan marilah kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, ya. Terakhir, ya. Terakhir, kalau Anda suatu saat nanti akan menikah, punya anak-anak, senang nggak anak bisa begini? Ya,
Jadi jangan hancurkan masa muda Anda dengan perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan yang merugikan Anda sendiri, ya, para remaja, ya, supaya nanti kelak Anda menjadi anak-anak yang bisa bermain yang ceria, yang bahagia, belajar dan ceria, ya. Terakhir, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada. Oke, teman-teman semua diberkati. Banyak sekali informasi ini, seharusnya sebuah seminar yang tidak cukup 40 menit. Tapi bagaimana teman-teman? Kita ada sesi tanya jawab atau tidak ya? Tidak ya kayaknya ya. Nah gini, karena waktu kita juga sudah berakhir. Tapi mungkin teman-teman punya banyak pertanyaan. Kak John juga punya sih sebenarnya ya. Tapi karena ini sebenarnya memang mirip seperti mini seminar ya gitu. Tapi kalau teman-teman mau bertanya, boleh japri ke Kak John. Nanti Kak John akan mungkin WA ke Pak Dr. Andrian gitu ya. Nanti Dr. Andrian kalau punya waktu pas lagi senggang bisa memberi jawaban dan nanti bisa dikirimkan ke teman-teman. Kak John juga punya pertanyaan sebenarnya. Ya, tapi waktu kita tidak mencukupi. Teman-teman, Kak John akan closing ya. Jaga hidup kita baik-baik, tubuh kita baik-baik ya. Kak John punya anak perempuan. Dan waktu Kak John mengurus anak perempuan tuh tidak ada perlakuan beda ya. Maksudnya kalau teman-teman laki-laki perempuan tidak ada. Tetapi maksudnya adalah Kak John sayang sekali sama Melody, dan kalau suatu saat dia rusak hidupnya, itu rasa sakit dari orang tua, rasa sakit perasaan kita ya, karena kita habis-habisan untuk anak kita. Kalian akan menuju ke sana. Jangan sampai kalian mungkin ya nanti karena kesalahan diri sendiri kalian menyakiti orang tua kalian karena tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Perhatikan teman-teman, tadi kita sudah lihat dari sisi medis. Kita juga lihat kesimpulan di akhir bahwa firman Tuhan juga mendukung supaya teman-teman menikmati seks itu hanya di dalam pernikahan. Awal bulan kemarin, bulan Februari, Kak John juga bikin seminar tentang seks bebas di Sekolah Pancaran Berkat. Dan itu juga sebuah ajakan bagi kita semua. Seks bebas itu sangat lumrah di kota-kota besar, ya. Di kota kecil juga sama sih sebenarnya. Sama aja, sangat biasa saja, tetapi dampaknya sangat luar biasa buruk terhadap masa depan, kehidupan kita, terlebih lagi kerohanian kita bisa mati gitu ya. Kerohanian kita bisa mati rohani maksudnya. Karena kita merasa bersalah, kita merasa hina, kita merasa berdosa. Tapi teman-teman perhatikanlah, ada satu kisah di mana Yesus Kristus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak menghukum perempuan itu oleh karena Tuhan Yesus mengampuni dan memberikan sebuah ajakan, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya teman-teman. Kita tidak sempurna semua, kita bukan orang-orang yang suci, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan dan terus hari lepas hari kita ingin hidup kita ini terus dipulihkan oleh Tuhan ya. Mari Kak John akan tutup, saya akan tutup dalam doa ya untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita nanti akan lanjut ke persembahan dan seterusnya.